Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Yulianto dari Prodi D4 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait review jurnal yang berjudul Perlindungan Teknologi dalam Hukum Hak Cipta. Apakah diperlukan lebih banyak perlindungan hukumnya? Di sini jurnal dari Lydia Palais Lauren, Sekolah Hukum di Portland, Amerika Serikat. Nah, di dalam jurnal tersebut saya mereview dalam dunia digital memiliki janji dan ancaman bagi pemilik hak cipta. Saat ini ancaman lebih menonjol. Tantangan teknologi digital untuk pemilik hak cipta telah terwujud baru-baru ini dalam kasus profil tinggi di Amerika Serikat yang melibatkan perangkat lunak berbagai file peer-to-peer yang dikenal sebagai appster dan kode enkripsi untuk gambar bergerak yang didistribusikan pada DVD yang dikenal sebagai CSS. Namun teknologi digital juga menjanjikan bagi pemilik hak cipta janji mengurangi biaya produksi dan distribusi secara signifikan. Salah satu metode untuk menangkap janji dan meminimalkan ancaman menggunakan teknologi untuk membendung gelombang penyalinan yang tidak sah, bergantung hanya pada larangan hukum yang harus ditegakkan melalui tindakan pengadilan. Hampir tidak efektif mengingat sifat internet dan ketidakmampuan pemilik hak cipta untuk membawa proses hukum dan untuk menanggung secara harfiah jutaan orang yang tersebar di seluruh dunia. Pergerakan seperti Secure Digital Music Initiative yang sering disebut juga SDMI dan arsitektur sistem perlindungan konten adalah contoh dari inisiatif manajemen hak digital yang ketika digunakan memiliki potensi untuk memberikan perlindungan teknologi yang signifikan terhadap akses dan penyalinan yang tidak sah. Tingkat kontrol yang diberikan oleh sistem manajemen hak digital ini jauh melebihi hak yang saat ini diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di sini adapun manfaat perlindungan teknologi. Dengan meminimalkan resiko pelanggaran yang merajalela yang melekat di dunia digital, perlindungan teknologi memungkinkan pemilik hak cipta untuk menangkap janji teknologi digital. Perlindungan teknologi di era digital memungkinkan penyebaran konten dengan cara yang menyediakan tingkat kendali bagi pemilik konten yang mengimbangi kemudahan reproduksi digital tanpa izin. Pemilik hak cipta percaya bahwa tingkat kontrol ini diperlukan sebagai satu-satunya cara yang berarti untuk melindungi pekerjaan mereka mengingat maraknya pelanggaran global.
Di sisi lain, ada masalah yang diciptakan oleh perlindungan teknologi. Sementara perlindungan teknologi menjanjikan peningkatan kontrol bagi pemilik hak cipta dan potensi penghematan bagi pengguna materi berhak cipta. Mereka juga menciptakan masalah. Pertama, perlombaan senjata teknologi dihasilkan dari interaksi pemilik hak cipta yang menggunakan perlindungan teknologi dan komunitas peretas yang mencari, dan hasilnya memecahkan perlindungan tersebut. Kedua, sejumlah kehilangan akses dan hak pakai yang tidak beralasan tidak terhindarkan ketika pemilik hak cipta menggunakan perlindungan teknologi ini. Nah, di sini ada macam-macam hak cipta. Yang pertama, perlombaan senjata teknologi. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas ini secara detailnya perlombaan senjata teknologi. Memanfaatkan perlindungan teknologi menghasilkan upaya untuk memecahkan atau meretas perlindungan itu. Tingkat retak yang terjadi menghasilkan investasi yang lebih besar dalam perlindungan teknologi yang lebih kuat bagi sebagian orang yang di komunitas peretas menggunakan perlindungan yang lebih kuat hanya merupakan tantangan yang lebih besar untuk menentukan apakah seseorang dapat memecahkan keamanan yang tinggi dari sudut pandang kebijakan hak cipta. Perlombaan senjata teknologi ini sia-sia. Visi hak cipta Anglo-European didasarkan pada model utilitarian. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk mempromosikan kemajuan dan pembelajaran. Nah, yang kedua, mengunci pengetahuan. Rezim teknis untuk perlindungan konten digital mengancam keseimbangan tradisional hak cipta yang dirancang untuk memastikan tingkat akses dan pengguna tertentu. Hak akses dan pengguna ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan di beberapa negara lainnya mungkin melibatkan pembayaran biaya lisensi wajib. Namun tidak ada negara yang memberikan hak monopoli mutlak kepada semua pemilik hak cipta. Yang selanjutnya terkait perlindungan anti pengelakan. Perlindungan anti pengelakan di sini perjanjian hak cipta organisasi kekayaan intelektual dunia diadopsi oleh konferensi diplomatik pada tanggal 20 Desember tahun 1996 mengharuskan negara-negara untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengelakan perlindungan teknologi yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi karya-karya mereka dari pelanggaran. Contoh dari Amerika Serikat segera memberlakukan Digital Millennium Copyright Act yang dirancang untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Dan komunitas Eropa sedang berkembang ke arah yang dirancang untuk mematuhi ketentuan perjanjian hak cipta. Dengan mendorong negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penghindaran perlindungan teknologi. Nah, terkait perjanjian hak cipta organisasi kekayaan intelektual dunia itu sering disebut juga
eh, singkatannya WIPO. Nah, dalam perjanjian WIPO ini mendorong pemilik hak cipta untuk merangkul media digital dengan menggunakan teknologi yang menyediakan perlindungan terhadap penggunaan konten berhak cipta yang tidak sah. Ini mendorong pemilik hak cipta untuk mengambil manfaat. Nah, adapun kesimpulan dari saya dari review jurnal yang saya review dan yang tadi saya simpulkan, yang saya sampaikan, kesimpulan dari saya tentang hak pengguna di media digital harus dilakukan di tingkat global. Sudah berbagai hak pengguna sedang dipanggang untuk sistem manajemen hak digital yang sedang dikembangkan. Keputusan mengenai akses dan hak pakai sudah dibuat bukan oleh para pembuat kebijakan, tetapi oleh pihak swasta yang memiliki kepentingan yang jelas dalam mempersempit hak-hak penggunaan tersebut. Sejauh yang dipikul oleh pasar, pemerintah perlu menegaskan diri ke mereka dalam proses pengambilan keputusan dengan mensyaratkan realitas teknis tertentu. Undang-undang tidak pernah memberikan monopoli mutlak kepada pemilik hak cipta. Sebaliknya, undang-undang tersebut memberikan keseimbangan antara pemberian tingkat perlindungan tertentu dan jaminan tingkat akses pengguna tertentu. Implementasi langkah-langkah perlindungan teknologi yang tidak diatur memungkinkan penyedia konten yang tidak diatur memungkinkan penyedia konten memperoleh perlindungan yang tidak mampu dilakukan undang-undang. Sistem perlindungan teknologi dapat dan harus digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mendapatkan hak yang diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, undang-undang tersebut perlu menjaga terhadap penggunaan sistem perlindungan untuk mendapatkan hak yang tidak diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya, sekian penjelasan terkait review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil ilhaq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.